datang di video pembelajaran kami, Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis komprehensif mengenai usaha kecil menengah Bakso Rezeki Agung. Nah, usaha kuliner mandiri ini didirikan oleh Bapak Agung pada tahun 2017 dan berlokasi strategis di kawasan Jalan Elang Sakti. Kemudian latar belakang pemilihan komoditas bakso ini didasarkan pada karakteristik produknya yang merupakan makanan pokok selingan dengan basis konsumen yang sangat luas, stabil, tidak mengenal tren sesaat, serta selalu digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, dilihat dari aspek manajemen operasionalnya, usaha ini dijalankan dengan struktur yang sangat ramping dengan melibatkan 2 orang tenaga kerja, yaitu Bapak Agung sendiri sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab dari resep, kemudian didampingi oleh 1 orang karyawan operasional. Nah, pengelolaan keuangan gerai masih dilakukan secara sederhana, yaitu dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran harian konvensional untuk mengetahui margin dari keuntungan usaha tersebut. Nah, ragam produk yang ditawarkan sangat bervariasi, mulai dari menu utama seperti bakso urat, bakso halus, dan bakso telur, hingga menu pendukung seperti mie ayam dan berbagai varian pangsit. Baik, perkenalkan saya M. Rafiq Patikawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kedua. Jadi, kami memetakan model bisnis usaha ini menggunakan pendekatan bisnis model kanvas atau BMC. Nah, pendekatan ini kami gunakan untuk melihat bagaimana sebuah usaha itu dia mampu untuk menciptakan nilai, menjalankan operasional bisnis, hingga memperoleh keuntungan secara berkelanjutan. Yang pertama, pada aspek customer segment, target pasar utama dari usaha bakso ini mencangkup masyarakat umum, lingkungan keluarga, pekerja harian, serta mahasiswa yang berada di sekitar Jalan Elang Sakti. Pemilihan segmen ini didasarkan pada tingginya kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang praktis, mengenyangkan, dan memiliki harga yang terjangkau. Selain itu, lokasi usaha yang berada di kawasan ramai itu membuat usaha ini memiliki peluang besar untuk menjangkau berbagai kalangan konsumen, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua, pada bagian value proposition atau proposisi nilai, usaha ini menawarkan beberapa keunggulan yang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Produk ini dibuat menggunakan daging sapi segar pilihan tanpa tambahan bahan pengawet kimia, sehingga kualitas dan keamanan makanan itu lebih terjamin. Selain itu, kuah bakso memiliki cita rasa khas dengan racikan bumbu yang gurih dan konsisten. Variasi menu yang beragam seperti bakso biasa, bakso urat, mie ayam, serta pilihan minuman juga memberikan lebih banyak alternatif bagi konsumen sehingga pelanggan tidak mudah merasa bosan. Yang ketiga, pada elemen channels atau saluran pemasaran. Jadi usaha ini masih menggunakan metode pemasaran langsung secara tatap muka melalui gerai fisik konvensional. Konsumen datang langsung ke lokasi untuk membeli dan menikmati makanan. Strategi ini dipilih karena dinilai lebih efektif dalam membangun kedekatan dengan pelanggan sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan. Selain itu, keberadaan lokasi usaha yang strategis di pinggir jalan membantu menarik perhatian pelanggan yang melintas. Yang keempat, pada bagian customer relationship, hubungan dengan pelanggan dibangun melalui pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Pelanggan yang datang disambut dengan baik serta dilayani secara langsung sehingga tercipta kenyamanan saat membeli makanan. Selain pelayanan, konsistensi rasa juga menjadi faktor penting dalam menjaga loyalitas pelanggan agar mereka kembali melakukan pembelian di kemudian hari. Hubungan yang baik dengan pelanggan menjadi salah satu kunci utama dalam mempertahankan usaha kuliner. Yang kelima, pada aspek revenue stream atau arus pendapatan. Sumber pendapatan utama usaha ini berasal dari penjualan harian berbagai menu makanan dan minuman seperti bakso, mie ayam, es teh, dan minuman lainnya. Semakin tinggi jumlah konsumen yang datang setiap hari, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Pendapatan usaha juga dipengaruhi oleh jam operasional,
kualitas produk, serta tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Yang keenam, pada bagian key activities, aktivitas utama usaha ini meliputi proses pengadaan bahan baku segar, pengelolaan daging dan adonan bakso, proses perebusan, persiapan bumbu, hingga penyajian makanan kepada konsumen. Nah, seluruh proses tersebut harus dilakukan secara rutin dan terorganisir agar kualitas produk itu bisa tetap terjaga. Kebersihan tempat dan peralatan juga menjadi bagian penting dalam aktivitas operasional untuk menjaga kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dijual. Yang ketujuh, pada aspek key resources, sumber daya utama yang dimiliki usaha ini terdiri dari aset fisik seperti gerobak atau tempat usaha, peralatan memasak, meja dan kursi pelanggan, serta lokasi usaha yang strategis. Selain itu, keterampilan tenaga kerja dalam mengolah makanan dan memberikan pelayanan juga menjadi sumber daya penting yang mendukung kelancaran operasional usaha. Tanpa sumber daya yang memadai, kualitas pelayanan dan produk tentu akan sulit dipertahankan. Yang kedelapan, pada bagian key partnership, usaha ini bekerja sama dengan pemasok daging sapi segar dari pasar lokal serta penyedia bahan baku lainnya seperti mie, bumbu, dan sayuran. Kemitraan ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Dengan menjaga hubungan baik bersama pemasok, usaha dapat memperoleh bahan baku secara lebih stabil, baik dari segi kualitas maupun ketersediaannya. Nah, yang terakhir, pada aspek cost struktur biaya usaha terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel mencakup pembelian bahan baku seperti daging, tepung, mie, bumbu, gas, dan bahan pelengkap lainnya yang jumlahnya dapat berubah sesuai volume penjualan. Sedangkan biaya tetap meliputi sewa tempat usaha, upah karyawan, biaya listrik, dan perawatan peralatan. Pengelolaan biaya yang baik sangat penting agar usaha ini tetap memperoleh keuntungan dan mampu bertahan dalam persaingan bisnis kuliner. Baiklah, sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Saya Jenisa Dwi Fazulfi. Selanjutnya, untuk memahami posisi kompetitif dan kondisi real usaha di pasar, kelompok kami melakukan analisis SWOT. Dari segi faktor internal, yang pertama strengths atau kekuatan. Nah, kekuatan utama Bakso Rezeki Agung adalah kualitas bahan baku daging sapi yang segar, rasa yang konsisten, harga produk yang terjangkau, serta lokasi gerai yang berada di jalur lalu lintas yang ramai. Nah, di sisi lain, weakness atau kelemahan. Kelemahan yang kami identifikasi meliputi keterbatasan kapasitas produksi harian, manajemen administrasi keuangan yang masih dilakukan secara manual, serta belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi modern untuk promosi. Nah, sedangkan dari faktor eksternal, yang pertama ada opportunities atau peluang. Peluang yang terbuka lebar adalah tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap kuliner bakso, serta besarnya potensi pasar digital melalui layanan pesan antar online. Sementara itu, untuk threats atau ancamannya, ancaman yang patut diwaspadai adalah fluktuasi harga bahan baku utama seperti bahan baku daging sapi dan cabai di pasaran, serta tingginya tingkat persaingan dari kompetitor sejenis di area sekitar Bakso Rezeki Agung. Nah, sekian pemaparan mengenai analisis SWOT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Hayati Salmi. Di sini akan menjelaskan tentang formulasi strategi hasil analisis SWOT pada UMK Bakso Rezeki Agung. Di mana berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan, kami merumuskan 4 strategi utama yang dapat diterapkan pada UMK Bakso Rezeki Agung. Di mana ini untuk mendukung pengembangan usaha ke depannya. Nah, pada strategi yang pertama itu adalah strategi SO atau Strength and Opportunity. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan usaha untuk mengambil peluang yang ada pada Bakso Rezeki Agung, di mana dia memiliki cita rasa khas menggunakan daging sapi segar tanpa bahan pengawet, serta memiliki lokasi usaha yang strategis, dan juga keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Nah, selain itu, usaha juga dapat mengembangkan variasi menu baru
juga memiliki peluang untuk membuka layanan frozen bakso sehingga dapat menjangkau pasar online yang lebih luas. Lokasi usaha yang berada di sekitar pemukiman dan pelajar juga dapat dimanfaatkan dengan memberikan promo khusus bagi pelajar dan mahasiswa. Di samping itu, sistem kemitraan juga dapat dikembangkan karena produk sudah memiliki kualitas yang cukup dipercaya oleh pelanggan. Nah, pada strategi yang kedua itu adalah strategi WO atau Weakness and Opportunity. Strategi ini bertujuan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan usaha. Karena modal usaha masih terbatas, maka promosi dapat lebih difokuskan melalui media sosial yang biayanya lebih murah namun jangkauannya luas. Nah, selain itu, usaha dapat membuka sistem pre-order online untuk mengatasi keterbatasan kapasitas produksi, terutama pada jam-jam ramai. Dan juga pada kemasan produk juga perlu didesain ulang agar terlihat lebih menarik dan lebih layak dipasarkan secara online. Selain itu, pemilik usaha dapat mengikuti pelatihan UMKM gratis dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha dan pemasaran. Nah, untuk strategi yang ketiga adalah strategi SD atau Strike and Trade. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan usaha untuk menghadapi ancaman yang ada. Persaingan usaha bakso yang semakin ketat membuat Bakso Rezeki Agung harus menjaga kualitas rasa agar tetap unggul dibandingkan kompetitor lain. Selain itu, kualitas bahan baku juga harus terus dikontrol agar pelanggan tetap loyal meskipun harga bahan baku mengalami kenaikan. Usaha juga dapat memanfaatkan pelanggan tetap membangun loyalitas dan promosi dari mulut atau word of mouth. Nah, di sisi lain, harga produk harus tetap dijaga agar kompetitor tanpa menurunkan kualitas produk yang sudah menjadi ciri khas usahanya. Nah, pada strategi yang terakhir adalah strategi WT atau Weakness and Trade. Nah, strategi ini bertujuan meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman usaha untuk menghadapi kenaikan harga bahan baku. Usaha perlu meningkatkan efisiensi produksi agar biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, perlu dibuat SOP atau standar operasional prosedur sederhana agar tenaga kerja yang terbatas tetap dapat bekerja secara produktif dan teratur. Pemilik usaha juga perlu membuat perencanaan keuangan yang lebih baik agar siap menghadapi fluktuasi pasar dan perubahan harga bahan baku. Selain itu, pengembangan branding usaha sangat penting agar Bakso Rezeki Agung memiliki identitas yang kuat dan tidak mudah kalah saing dengan kompetitor baru. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, setelah membedah strategi bisnisnya, mari kita lihat bagaimana hitung-hitungan keuangan dan juga prospek ke depan dari usaha Bakso Rezeki Agung. Untuk mengukur apakah bisnis ini benar-benar menjanjikan, kami membuat target penjualan yang sangat realistis. Kami menargetkan usaha ini dapat menjual sekitar 2.700 porsi dalam 1 bulan dengan masing-masing menu menjual 900 porsi. Ada 3 menu utama, yaitu bakso urat, bakso halus, dan juga bakso telur. Nah, untuk harga jualnya sendiri, bakso urat dan juga bakso halus itu seharga Rp12.000. Kemudian juga untuk bakso telurnya itu seharga Rp15.000. Dengan harga jual dari Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsinya, usaha ini diproyeksikan dapat menghasilkan omset yang sangat besar, yaitu sekitar Rp421.200.000. Tentu saja pendapatan dari usaha ini juga didasarkan pada kebutuhan dapur yang nyata. Setiap bulannya, usaha ini bisa menggunakan 115 kilo daging sapi sebagai bahan baku utama, ditambah dengan telur dan juga tepung tapioka. Tentu saja pendapatan dari usaha ini juga didasarkan pada kebutuhan dapur yang nyata. Setiap bulannya, usaha ini bisa menggunakan 115 kilo daging sapi sebagai bahan baku utama, ditambah dengan telur dan juga tepung tapioka. Nah, lalu bagaimana modal awal dari usaha ini? Usaha ini menggunakan 100% modal dari diri sendiri tanpa pinjaman dari bank apapun. Total modal yang dikeluarkan usaha ini di awal itu sebesar
Rp59.561.000. Nah, uang ini sudah dibagi rata untuk membeli peralatan fisik seperti gerobak dan juga alat masak sebesar Rp30.091.000 serta untuk modal kerja operasional awal sebesar Rp29.470.000. Sekarang mari kita hitung pengeluaran rutinnya. Untuk menjalankan bisnis ini setiap tahun, total biaya yang perlu dikeluarkan oleh usaha ini sebesar Rp360.166.180. Angka ini sudah mencakup semua bahan kebutuhan pembuatan adonan, biaya tetap seperti sewa tempat dan juga listrik, juga pembayaran pajak penghasilan sebesar 11%. Nah, jika kita kurangi total pendapatan setiap tahunnya dengan semua biaya rutin ini, maka usaha Bakso Rezeki Agung ini bisa mendapatkan keuntungan. Di usaha ini akan menciptakan arus kas positif dengan keuntungan setiap tahunnya sebesar Rp63.020 setiap tahunnya. Kesimpulannya, dengan sisa uang kas yang mencapai puluhan juta dan stabil setiap tahunnya, kondisi keuangan usaha ini bisa dibilang sangat sehat dan juga aman dari resiko kekurangan modal. Angka ini menjadi bukti bahwa usaha ini tidak hanya bertahan, tetapi juga sangat menguntungkan dan juga layak untuk terus dijalankan dan juga semakin dikembangkan. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out and do all the thoughts in the